Shalom jemaat terkasih dalam Kristus. Sungguh kemurahannya begitu besar dalam hidup kita sebagai gerejanya yang sudah ditebus oleh Kristus. Benar, C. Kemurahan Tuhan sangat besar sehingga di masa pandemi ini dalam semua situasi apapun, karya keselamatan Kristus menjadi dasar sukacita dan kekuatan kita, melewati semua karya dan hidup kita. Yandu, kemurahan Tuhan juga jika tiap jemaat sekali lagi malam ini diberi kemenangan Kristus sehingga bisa dipertemukan dalam persekutuan doa pembinaan EBS sekalipun masih secara online. Untuk itu jemaat terkasih, mari kita terus berhasrat memuji dan menyembah Dia, siapkan hati kita dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oleh anugerah Kristus kita yang berdosa dikasihi dan diselamatkannya. Terlebih oleh darahnya kita dilayakkan untuk dapat memanggil Allah adalah Bapa kita. Mari dengan penuh syukur nyanyikan pujian Bapa yang kekal.
Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami hari ini yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. C. Apa yang membuat kamu bisa kuat dan bersukacita menjadi orang yang percaya kepada Kristus selain kekuatan Roh Kudus yang diberikan di hati kita? Kekuatan dan sukacita saya untuk terus belajar mengikuti Kristus adalah saat saya diberi saudara-saudara seiman dan hidup di dalam komunitas persekutuan orang-orang percaya. Khususnya di dalam remaja Eleon Puri ini yang belajar saling mengasihi dan menguatkan. Benar, C. Saya setuju jawabanmu. Tuhan memberi kita kekuatan dalam komunitas persekutuan kita sebagai gerejanya, khususnya kita yang dipersatukan di remaja Eleon Puri ini untuk belajar saling mengasihi dan menguatkan. Demikian juga kita percaya jemaat sekalian mengalami kekuatan dan saling mendukung ketika kita makin menyadari hidup dalam komunitas persekutuan orang-orang percaya yang telah ditebus di gereja lokal kita. Untuk itu, mari jemaat sekalian kita terus bersatu, bergandeng tangan sebagai keluarga Allah yang saling menguatkan dan menumbuhkan. Mari nyanyikan pujian dengan sukacita. Kita bersatu dalam kasih-Nya dan dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk pada topik terakhir. Dan topik malam hari ini adalah pertanyaan eklesiologis. Pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan secara luas, namun tetap dibatasi di dalam ruang tertentu karena berbicara tentang waktu. Tapi paling tidak semoga kita bisa dapat memperoleh gambaran secara utuh tentang pertanyaan-pertanyaan ini, karena ini yang sering menjadi konflik di dalam gereja sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan eklesiologis atau doktrin-doktrin gereja. Namun sebelum jauh kita belajar, mari saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
ketika sampai detik ini Tuhan tidak tinggalkan. Dan sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar tentang intisari pengajaran yang ada di dalam gereja, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami pegang dan apa yang perlu kami perhatikan, dan yang lebih penting untuk kami tidak dapat mudah terpengaruh dengan hal apapun yang akan membawa kami jauh dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan sehingga boleh menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut Bapak Ibu, apakah baptisan percik itu sah atau tidak? Sebenarnya perbedaan cara baptisan selam dan percik bukan suatu permasalahan yang begitu krusial yang perlu diperdebatkan panjang dan lebar, karena hal ini hanya sekedar metode dan sama-sama sah. Namun realitanya ini menjadi suatu polemik panjang yang tak kunjung selesai, karena mengklaim sama-sama benar. Sampai ada kasus yang dibaptis 2 kali karena pindah keanggotaan gereja yang menggunakan metode baptis. Yang berikut, penganut baptisan salam juga menekankan pola bagaimana Yesus dibaptis secara salam, dan harus kita sebagai pengikut melakukan hal yang sama dalam hal baptisan. Catatan Alkitab bahwa Yesus keluar dari air menjadi dasar mereka mengklaim hal tersebut. Tapi coba deh kita perhatikan ayat ini dan kita kaji lebih jauh. Injil Matius 3 ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Pertanyaannya untuk ayat ini, apakah Yohanes menjalankan baptisan salam? Rayburn mengatakan, kebanyakan orang yang konservatif memperkirakan angka-angka sekitar lebih dari 100.000 orang. Dan semua baptisan ini terjadi dalam 1,5 tahun. Nah, hal ini sama sekali lepas dari pembuktian Alkitab. Akal sehat akan menuntut bahwa jumlah demikian banyak adalah di luar kemampuan seseorang untuk membaptis secara salam. Itu berarti lebih dari 2.000 baptisan salam setiap hari. Ia akan menghabiskan seluruh hari setiap hari berdiri di dalam air untuk waktu selama 1,5 tahun. Dan ini sungguh tidak masuk akal. Pertimbangan dari Rayburn ini memberikan penjelasan alternatif bahwa Yohanes 3 ayat 23 dan pembaptisan yang dikerjakan Yohanes tidak harus mendukung cara baptisan salam. Bapak Ibu, ada beberapa pertimbangan yang mendasari praktek baptisan secara percik. Pertama, dalam bahasa Yunani baptis adalah baptiso, bukan kata dengan makna yang tunggal tetapi beragam. Selain berarti mencelupkan dan menenggelamkan ke dalam air, baptiso juga mempunyai makna membasuh, memandikan, menyucikan dengan pembasuhan. Karena keragaman makna ini, maka tidaklah tepat jika hanya mengambil satu makna lalu dijadikan alasan untuk mengesahkan cara selam sebagai satu-satunya yang sah dalam baptisan. Pada beberapa bagian Alkitab, kata baptis yang dipakai sangat jelas tidak mengandung arti menenggelamkan atau mencelupkan. Misalnya Markus 7 ayat 4. Kata yang diterjemahkan oleh LAI sebagai membersihkan dirinya dalam bahasa Yunaninya adalah membaptis. Dalam konteks membersihkan diri sebelum makan setelah pulang dari pasar. Pertanyaannya, apakah setiap kali orang Farisi pulang dari pasar mereka pasti menenggelamkan diri ke dalam air? Tentu saja tidak. Dalam Lukas 11 ayat 38 tercatat bahwa orang Farisi menjadi heran. Di situ di dalam terjemahan NIV bunyinya seperti ini. Jesus did not first wash before the meal. Terjemahan wash dalam bahasa Inggris ini adalah berdasarkan kata membaptis dalam bahasa Yunaninya. Pertanyaan lagi, dapatkah seorang menjadi sedemikian bodoh dengan menganggap bahwa Yesus diharapkan menyelamkan dirinya sendiri secara keseluruhan ke dalam air setiap kali sebelum makan? Ini tidak masuk akal tentunya ya. Jelaslah bahwa kedua bagian Alkitab ini, kata membaptis tidak dapat dipahami sebagai mencelup atau menenggelamkan, melainkan harus dimengerti dengan makna pembasuhan, pembersihan, atau penyucian. Kedua pelaksanaan pembaptisan percik mengikuti pembaptisan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Alkitab mencatat karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia selalu digambarkan turun dari atas atau dicurahkan dari atas. Nabi Yoel menubuatkan tentang hari Pentakosta, melukiskan bahwa pada hari itu Roh Allah akan dicurahkan ke atas manusia. Waktu itu juga pada hari Pentakosta kalau kita perhatikan 3.000 orang bertobat. Apakah mungkin 12 rasul membaptis selam mereka dalam satu hari?
Jika pencurahan Roh Kudus ke atas orang-orang itu adalah merupakan penetapan baptisan Roh Kudus, bukankah baptisan air yang sangat tepat dilambangkan dengan pencurahan air ke atas orang percaya? Cara baptisan percik didukung oleh metode bagaimana Roh Kudus berkarya. Pertimbangan lain juga, bagaimana orang dapat membaptis selam kalau misalnya orang yang dibaptis dalam kondisi sekarat? Bagaimana membaptis orang yang tinggal di dalam penjara kalau itu harus dibaptiskan secara selam? Bagaimana membaptis orang yang ada di daerah yang sangat dingin, di kutub misalnya yang suhunya minus di bawah 0 derajat? Sungguh ini sangat tidak mungkin. Bagaimana juga membaptis wanita yang sedang menstruasi bila ia harus diselamkan? Maka yang jelas tidak patut memutlakan baptisan selam sebagai syarat baptisan Kristen. Topik yang kedua berhubungan dengan pertanyaan. Apa landasan Alkitab dan teologisnya dalam melaksanakan baptisan anak? Gereja-gereja yang menerapkan baptisan anak dan dewasa adalah Katolik, Ortodoks, Lutheran, Anglikan, Metodis, dan Reform. Sedangkan yang menolak baptisan anak dan yang hanya menyelenggarakan baptisan bagi orang dewasa adalah denominasi gereja baptis. Mereka bersikeras hanya orang-orang dewasalah yang merupakan penerima baptisan yang benar. Pandangan mereka berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama, sakramen baptisan semestinya diberlakukan kepada anggota gereja dan gereja adalah kumpulan orang percaya. Karena bayi tidak dapat mengaku imannya, maka bayi belum boleh dibaptis. Itu pengakuan mereka. Kedua, dalam catatan pembaptisan di Perjanjian Baru tidak ada penyebutan khusus tentang baptisan anak. Inilah yang menjadi klaim mereka bahwa baptisan itu harus baptisan dewasa. Tapi mari kita lihat kisah perjanjian Allah dengan Abraham dan Ishak dan korelasinya hubungannya dengan sunat dan baptis. Prinsip signifikan yang penting untuk diperhatikan adalah Abraham dibenarkan oleh iman kepada janji Allah sebelum ia menerima tanda sunat. Itu benar. Sunat merupakan tanda perjanjian yang mengikuti dan menjadi bukti akan iman Abraham. Namun tidak demikian dengan anaknya Ishak yang disunat pada saat masih berusia 8 hari. Tentunya Ishak pada waktu disunat dia belum bisa mengungkapkan iman. Sunat diberikan kepada Ishak sebagai tanda perjanjian sebelum ia berkemampuan untuk mengikrarkan imannya. Namun pada waktunya nanti, pada waktu ia dewasa, ia harus mempertanggungjawabkannya melalui pertobatan dan iman. Hal yang terjadi pada Abraham dan Ishak ini menentukan pola pelaksanaan baptisan dalam Perjanjian Baru. Seperti Abraham, orang dewasa yang hendak dibaptis harus menyatakan iman dan kehidupan pertobatan yang sesuai dengan iman tersebut. Namun kita lihat lagi di sisi lain, seperti Ishak, bayi dan anak-anak yang menerima baptisan, mereka menerima tanda perjanjian lebih dulu sebelum menunjukkan pengakuan iman. Jadi tanda mendahului iman. Jika Allah memerintahkan bahwa tanda anugerah atau iman diberikan jauh sebelum iman itu ada, dan kebenaran demikian tersurat dalam Perjanjian Lama, maka merupakan suatu kekeliruan bila berkonsep bahwa pada prinsipnya salah ketika memberikan tanda iman sebelum iman tersebut nampak. Selanjutnya, secara tidak terelakkan menimbulkan kesan bahwa Perjanjian Baru tidak lebih baik dari Perjanjian Lama karena melarang pemberian tanda anugerah bagi anak-anak sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di masa sebelumnya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan baptisan bagi anak-anak. Di awal sejarah bapak-bapak iman, Allah memerintahkan tanda dan meterai dari perjanjian anugerah agar diberikan kepada anak-anak dari orang percaya. Lebih lanjut dinyatakan secara eksplisit bahwa keharusan ini merupakan keharusan yang sifatnya kekal. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan baptisan kepada anak-anak. Sebab itu argumentasi untuk baptisan anak ini adalah sebagai berikut. Allah memerintahkan orang-orang percaya untuk memberikan tanda dan meterai perjanjian kepada anak-anak mereka. Yang kedua, baptisan merupakan tanda dan meterai yang berkaitan dengan hal yang telah diperintahkan Allah tersebut. Yang ketiga, Allah telah mengubah tanda dan meterai tetapi tidak mengubah perjanjiannya yang kekal. Allah tidak mengubah atau membatalkan perintahnya untuk memberikan tanda dan meterai kepada anak-anak dari orang percaya. Dan empat,
bukti-bukti dari perjanjian baru meneguhkan pendapat ini. Sebagaimana dalam teologi reform, ada keyakinan bahwa anugerah Allah itu mendahului respon manusia. Jadi sebelum kita merespon, anugerah Allah itu telah ada di dalam kita. Maka jelas, di dalam sakramen baptisan anak merupakan tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan sebagai mandat, bahwa harus ada tanda iman kepada anak sebelum dia dapat mengakui iman pada waktu dia dewasa. Bapak Ibu, sakramen baptisan anak merupakan tanggung jawab gereja, terkhususnya orang tua, untuk menanamkan aspek iman dan spiritual kepada anak sejak dini agar mengenal pribadi Allah, Sang Juru Selamat, sebagai tanggung jawab atas anugerah yang Tuhan beri. Yang berikut, bagaimana memahami kehadiran Kristus dalam sakramen perjamuan kudus? Bapak Ibu, baptisan dikenal sebagai sakramen inisiasi, di mana kita dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam anugerah keselamatannya. Dan perjamuan kudus adalah sakramen kontinuasi, yaitu penghayatan rohani bagi kita yang sudah hidup di dalam anugerah keselamatan Tuhan tersebut. Baptisan bersifat hanya sekali seumur hidup, sedangkan perjamuan kudus diterima secara berulang kali dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Sentralitas sakramen perjamuan kudus terarah pada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan demi untuk penebusan manusia berdosa. Sebenarnya, bagaimana sih kita memahami kehadiran Kristus dalam momentum perjamuan kudus? Karena jelas ada berbeda-beda pandangan. Apakah orang Kristen makan roti dan minum anggur yang benar-benar beresensi tubuh dan darah Kristus ketika merayakan perjamuan kudus? Mari kita coba bahas lebih jauh. Alkitab mengajarkan apa yang diteguhkan oleh kesaksian indera kita, yaitu bahwa Kristus tidak hadir secara fisik dalam cara apapun di dalam sakramen perjamuan kudus. Kristus hadir hanya secara rohani dan melalui kehadiran pribadi dan langsung dari Allah Roh Kudus, dan hanya orang-orang percaya sejati yang menerima dan memakan roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus dan memiliki kesatuan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kesatuan dan persekutuan dengan Kristus ini secara esensial tidak berbeda dengan kesatuan dan persekutuan yang dinikmati para murid di perjamuan terakhir di malam Yesus dihianati. Memang benar bahwa Yesus hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka pada saat makan malam itu. Tetapi dia tidak secara fisik hadir di dalam unsur-unsur sakramen yang dipergunakan malam itu. Di dalam unsur-unsur sakramen, murid-muridnya yang percaya menerima manfaat yang dikomunikasikan secara rohani lewat perjamuan itu. Hal penting yang membuat ritual makan roti dan minum anggur tersebut bermakna secara sakramen adalah kehadiran Kristus secara rohani di tengah komunitas orang beriman yang merayakan perjamuan kudus. Konsep kehadiran Kristus secara rohani dalam sakramen perjamuan kudus berbeda dengan pandangan yang menekankan kehadirannya secara fisik. Sungguh berbeda. Seperti yang dikemukakan gereja Katolik tentang transubstansi, di mana substansi roti dan anggur benar-benar berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus meskipun penampakannya lahiria, wujud, bau, dan rasa masih tetap roti. Nah, namun secara esensi, secara substansi sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sungguh ini ditolak. Nah, juga berlainan juga dengan gagasan dari kaum Lutheran yang mengajarkan konsubstansi, di mana tubuh Kristus ada bersama-sama dengan roti dan anggur, sehingga kedua elemen ini bernilai lebih dari sekedar roti dan anggur biasa. Jadi ada di dalam, dengan, atau bersama dengan roti dan anggur itu. Namun tidak mengubah esensi secara utuh, ada roti, ada juga esensi tubuh dan darah Kristus. Nah, jelas ini juga ada perbedaan pandangan ya, namun kita juga bukan berpegang pada pandangan ini. Lutheran jelas-jelas menolak Katolik dengan pandangan seperti itu, karena kehadiran fisik Kristus tidak mengubah substansi roti dan anggur. Karena bagi mereka, roti dan anggur itu masih tetap roti dan anggur. Nah,
kita juga harus melihat dari cara yang lain. Bagaimana mereka ternyata memahami itu secara figuratif, kata-katanya seperti ini dari firman Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Mereka mengerti itu secara literal pernyataan Kristus, sehingga mengaburkan makna antara simbol dan kenyataan yang disimbolkan. Sekali lagi, mengaburkan makna simbol dan kenyataan yang disimbolkan. Nah, makanya ada terjadi banyak perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena yang jelas, simbol dan kenyataan memang terkait, namun tidak pernah mengubah perbedaannya menjadi lenyap. Sekali lagi, simbol dan kenyataan memang terkait, namun tidak pernah perbedaannya diubah sehingga hilang. Demikian pula tidak sama dengan pemikiran salah satu tokoh reformasi, yaitu Zwingli, yang memandang sakramen perjamuan kudus lebih bersifat simbolik memorial untuk mengingat akan pengorbanan dan kematian Kristus bagi keselamatan orang berdosa. Kalau Katolik dan Lutheran menekankan unsur real presence, lahiria Kristus. Nah, pendapat Zwingli justru kebalikannya, yaitu apa? Real absensi. Jadi memang benar-benar Kristus gak ada sama sekali di situ. Cuma ya sekedar ingat-ingatan aja tentang Kristus lewat perjamuan kudus. Namun untuk kita yang percaya, yang menganut teologi reformasi, di situ menjelaskan dan menitik beratkan tentang real spiritual presence, yaitu Kristus dalam pelaksanaan perjamuan kudus itu kita mengerti secara spiritual. Kehadiran Kristus itu ada secara spiritual, dan dalam hal ini kita berpegang pada teologi reformasi. Di situ Calvin memahami kehadiran nyata Kristus tetapi secara rohani dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Konsep John Calvin ini dapat mempertahankan kebenaran simbolik dan figuratif dari perkataan Kristus tentang tubuh dan darahnya, tetapi sekaligus tidak menghilangkan makna sakramental, yaitu orang percaya dalam konteks iman yang benar diberi makan dan minum melalui kehadiran Yesus Kristus secara rohani pada saat merayakan perjamuan kudus. Yang berikut kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan gereja tidak kelihatan. Pengakuan Iman Westminster pasal 25 butir pertama mengatakan, gereja yang atau universal yang tidak kelihatan terdiri dari seluruh kaum pilihan yang dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang dikumpulkan menjadi satu di bawah Kristus yang adalah kepalanya dan merupakan mempelai wanita, tubuh kepenuhan dari Dia yang memenuhi segalanya. Dengan kata lain, gereja tidak kelihatan adalah sebagaimana gereja yang dilihat Allah. Sedangkan gereja yang kelihatan ialah gereja yang dilihat oleh orang Kristen dan manusia pada umumnya. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan begini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagi Allah yang Maha Tahu, Ia mengenal setiap orang yang termasuk dalam kategori sebagai umatnya yang sejati. Istilah gereja tidak kelihatan atau invisible dan yang kelihatan visible tidak bermaksud untuk mengajarkan ada dua jenis gereja yang berbeda. Tentu tidak. Kedua istilah tersebut hanya menyatakan dua aspek dari gereja Tuhan. Karena gereja di tengah dunia ini selalu dalam wujud tubuh yang bercampur, seperti dikatakan Bapak Gereja Agustinus. Maka penting untuk membedakan antara gereja yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Di dalam gereja yang kelihatan, terdiri dari orang-orang yang mengikrarkan iman, dibaptis, dan menjadi anggota dari institusi gereja. Nah, sedangkan gereja yang tidak kelihatan menyatakan bahwa ada ilalang yang bertumbuh bersamaan dengan gandum, seperti di Matius 13 ayat 24 sampai yang 30. Bapak Ibu, meskipun gereja itu bersifat kudus, tetapi selalu di sepanjang zaman bisa bercampur dengan hal-hal yang tidak kudus. Tidak semua orang yang memuliakan Kristus dengan mulut, perlu kita sadari. Memuliakan Kristus dengan mulut dan bibirnya juga menghormati Dia dalam hatinya. Maka ini yang dimaksud, ada ilalang yang bertumbuh di antara gandum. Tetapi hanya Allah saja yang berkemampuan melihat hati manusia. Orang percaya sejati pasti dikenal Allah. Namun bagi kita seringkali tidak nampak. Gereja yang tidak kelihatan bersifat transparan. Dan yang pasti, sepenuhnya terbuka di hadapan Allah.
Kewajiban kaum pilihan adalah mewujudkan kehidupan selaku orang Kristen sejati yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi bukan urusan kita untuk memperhatikan hal-hal yang mana sih yang kelihatan, mana sih yang tidak. Gereja tidak kelihatan ada di tengah gereja kelihatan. Setiap orang percaya yang benar-benar telah lahir baru, dilahir barukan oleh karya Roh Kudus, beriman dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, adalah orang Kristen sejati yang menjadi anggota dari komunitas gereja lokal. Jadi gereja tidak kelihatan hidup di tengah gereja kelihatan. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum yang berdampingan. Orang Kristen sejati sebagaimana bagian dari gereja yang tidak kelihatan juga hidup bersama dengan mereka yang hanya Kristen secara lahiriah saja. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa secara tepat menentukan siapa yang Kristen sejati dan siapa yang palsu. Hanya Tuhan yang dapat membedakan dengan akurasi yang absolut siapa yang termasuk gereja kelihatan dan siapa yang tidak. Jadi sekali lagi bukan urusan kita untuk mengadakan pemilihan antara gandum dan ilahan atau membanding-bandingkan mana sih gereja Tuhan yang kelihatan dan mana sih bukan. Panggilan setiap orang Kristen adalah memanifestasikan kehidupan yang sesuai dengan identitasnya, yaitu sebagai terang yang menerangi dan garam yang menggarami, serta membuktikan iman sejati yang melahirkan perbuatan-perbuatan nyata. Yang berikut, kita akan belajar tentang apakah Matius 16 ayat 18 mengajarkan bahwa Rasul Petrus adalah dasar dari gereja. Mari kita lihat. Matius 16 ayat 18 yang mencatat perkataan Kristus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Adalah ayat yang dipakai gereja Katolik untuk mendukung sistem kepausan. Berdasarkan ayat ini, kaum Katolik meyakini bahwa Kristus menetapkan Petrus sebagai paus pertama. Pada giliran berikutnya, estafet kepemimpinan rasuli ini diteruskan secara tidak terputus kepada para paus lainnya, mulai dari pengganti paus pertama yang mereka anggap adalah Petrus sampai ke masa yang sekarang. Nah, pertanyaannya, benarkah Matius 16 ayat 18 mengajarkan konsep demikian? Apakah betul yang dimaksud dengan batu karang di ayat ini adalah Petrus sehingga ia dilihat sebagai fondasi gereja Tuhan? Mari kita lihat lebih jauh. Dalam bahasa Yunani, Matius 16 ayat 18 tidak mengungkapkan bahwa Petrus batu karang yang di atasnya Kristus mendirikan gereja adalah Petrus. Secara struktur penulisan, sebutan yang dipakai untuk Petrus di ayat ini adalah sebagai orang kedua. Namun sebutan untuk kata batu karang ialah dalam konteks orang ketiga. Selanjutnya, kata Petrus Yunani dalam kurung Petros bersifat maskulin tunggal. Sedangkan batu karang dalam tanda kurung ya saya berikan dinamakan Petra di dalam bahasa Yunaninya. Itu bersifat feminim tunggal. Itu berarti kedua kata ini yaitu Petrus dan batu karang tidak merujuk pada hal yang sama. Atau di dalam bahasa Yunaninya Petros dan Petra. Lebih dari itu, secara makna ada perbedaan yang signifikan antara Petros dengan Petra. Kata Petrus mengacu pada bebatuan kecil yang mudah dipindah-pindahkan, hanyut dan terhilang seperti kerikil. Atau intinya tidak kokoh sama sekali. Sedangkan Petra adalah kebalikannya. Kata ini menyatakan batu fondasi yang besar dan kokoh sehingga tidak bisa diangkat dan dipindahkan. Dari keterangan ini jelaslah batu karang yang dimaksudkan Tuhan Yesus sama sekali bukan pribadi Petrus. Batu karang sesungguhnya yaitu tentang identitas Kristus. Jadi sekali lagi, batu karang yang sesungguhnya ialah identitas Kristus. Itu dinyatakan engkau adalah Mesias anak Allah. Dan inilah yang menjadi pondasi gereja di Matius 16 ayat 18. Itu adalah isi pengakuan iman Petrus yang hidup. Demikian iman atau ikrar Petrus di hadapan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, batu karang yang dimaksud bukanlah Petrus, namun Tuhan Yesus sendiri. Kristus menegaskan bahwa kebenaran yang dikemukakan Petrus ini berasal dari pewahyuan Allah Bapa. Di situ dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari pewahyuan inilah Petrus memahami dengan tepat kebenaran esensial tentang jati diri sejati Kristus, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Di atas Petra,
pengakuan iman yang solid inilah Kristus akan mendirikan gerejanya. Petra itu batu karang. Alam maut sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menguasainya. Pengertian demikian tentu saja sangat berbeda dari klaim bahwa Petrus adalah dasar gereja. Bagian-bagian lain dari firman Tuhan juga menguatkan pemahaman bahwa sesungguhnya Kristus sajalah fondasi gereja. Petrus mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Paulus menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, dasar rasuli bagi gereja dan pemerintahannya tidaklah berkonsekuensi seperti yang dimengerti oleh gereja Katolik Roma, yaitu sebagai keberlanjutan kepemimpinan rasuli dari Petrus kepada para paus. Melainkan yang benar dan alkitabiah ialah dasar rasuli gereja itu adalah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul Kristus. Intinya, gereja Tuhan yang terdiri dari fondasi Yesus Kristus selaku batu penjuru dengan para rasul sebagai pengajar kebenarannya adalah gereja yang rasuli. Keberlanjutannya, pemberitaan firman Tuhan yang sesuai dengan ajarannya, yaitu ajaran para rasul, inilah yang membuat gereja senantiasa berkarakteristik apostolik dan sekaligus kristosentrik. Kiranya kebenaran ini meneguhkan dan mengukuhkan iman kita, agar kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang olehnya kita semakin akhirnya terjauhkan daripada Tuhan. Kita berharap semua kita semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang boleh kami pelajari bukan hanya sebagai wawasan sehubungan dengan doktrin gereja, tapi lebih daripada itu agar kami semakin memahami pesan Tuhan atas hidup kami dan apa yang harus kami lakukan yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami kerjakan. Sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Mari kita masuk dalam setiap pokok-pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, kiranya dengan belajar mengenal Tuhan lewat setiap firman dan doktrin-doktrin gereja yang dilandaskan firman Tuhan ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengajaran yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya ini bukan cuma sekedar apa yang harus kami pelajari, tetapi ini juga akan menjadi suatu pertanggungjawaban bagi kami ketika kami telah belajar. Tuhan, pimpin kami sehingga kami tidak mudah disesatkan, sehingga kami tidak mudah dipengaruhi, sehingga kami semakin juga melalui pengajaran kami mengasihi dan mengenal Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami bisa memiliki karakteristik gereja yang sehat, yang mengasihi Tuhan secara alkitabiah, karena melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, akhirnya wabah pandemi COVID mulai terkendali. Berdoa juga buat pemerintah agar diberi hikmat Tuhan untuk mengatasi setiap krisis yang masih ada akibat dampak pandemi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh kemurahan-Mu, pandemi yang ada di Indonesia ini mulai melandai. Kami berharap melandainya COVID ini bisa membuat kami semakin juga hati-hati, membuat kami juga semakin antisipasi, bukan membuat kami jadi lengah. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh menghargai setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, khususnya di dalam melandainya pandemi ini. Tuhan, mampukan kami bekerja sama juga dengan setiap pemerintah melalui menjaga prokes ini. Pimpin kami Tuhan, karena kami sadar pemerintah kami juga telah berupaya sedemikian rupa sulitnya untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih daripada itu kami mohonkan hikmat Tuhan kepada mereka, supaya mereka mampu menjalankan setiap tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Bukan hanya untuk menyelesaikan COVID, tapi krisis yang didampaki oleh COVID. Tuhan, pimpin pemerintah kami percaya tanpa Tuhan mereka tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Sekali lagi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa bagi jemaat Elion, kiranya menjadi jemaat yang misioner, yang rindu berbagian mendorong sesama anak Tuhan dan anggota gereja untuk hidup mengasihi Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari peribadatan. Mari kita dalam doa. Bapa, adalah menjadi suatu kerinduan kami ketika anak-anak-Mu khususnya di Elion Puri menjadi jemaat yang misioner.
menjadi jemaat yang menggerakkan sesama, menjadi jemaat yang saling mengingatkan, yang saling membangun dalam iman dan percaya, saling menguatkan, saling memberikan kesaksian hidup yang nyata atas kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Pimpin Tuhan kami sehingga kami semua jemaat Elion Puri menjadi jemaat yang mempunyai beban untuk menarik jiwa kepada Kristus, khususnya saudara-saudara di sekitar kami yang mungkin telah menjauhkan diri dari peribadatan. Tuhan pimpin, karena tanpa karya-Mu dalam kehidupan kami tidak akan sanggup mengasihi orang lain dengan mengajak mereka kepada Kristus. Sekali lagi, ini hidup kami mau berserah dan menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami hidup dan hidup kami bukanlah milik kami, namun milik Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita saling mendoakan setiap pergumulan jemaat. Kita tidak tahu saudara-saudara kita sedang mengalami situasi sulit seperti apa sekarang ini. Mungkin krisis secara finansial, mungkin masalah di dalam keluarga yang tak kunjung selesai, dan lain sebagainya. Mari kita saling berbeban dan kita saling mendoakan. Kita berdoa dalam hati dan kita sebut nama-nama mereka. Amin. Demikianlah jemaat terkasih, ibadah Rabu secara berturut-turut kita telah belajar tentang gereja Trinitarian. Kiranya kebenaran firman Allah malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Kristus dasar dan kepala gereja yang mendirikan jemaatnya dengan karya penebusannya. Kiranya makin mendorong kita makin bertumbuh sebagai bagian gerejanya yang mengasihi Kristus dan saudara-saudara kita seiman. Akhir kata, kami segenap yang bertugas mengucapkan salam sebagai bagian komunitas gereja yang telah ditebusnya untuk makin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin.